Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Yang percaya nyatakan sama-sama, kemenangan, amin, terjadi di sini. Kasih tepuk tangan sorai-sorai sore hari ini, come on. Ku menyembah, katakan dalam kudus hadirat-Mu, hampiri, yes. Tata kasih, amin, karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, kekuatanku, amin, hanya dalam hadirat. Panggil nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, amin. Hanya Kaulah segalanya. Kuasa-Mu dinyatakan malam hari ini. Ku yakin, amin, Kau hadir di sini, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kami terlalu percaya Tuhan. Kau nyata di sini. Semua katakan kemenangan. Sekali lagi, ku yakin, amin, Kau hadir di sini. Kami percaya, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, katakan segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Engkau Yesusku. Segenap hatiku sama-sama. Kau besar, sekali lagi segenap jiwaku, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar, Kau Yesusku. Segenap hatiku Kau besar, katakan Kau besar, Kau besar, Kau besar, yes. Kau besar. Ku yakin Engkau hadir di
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan katakan terjadi di sini. Kita menceritakan 2 Tawarik 20. Yosafat dan seluruh Yehuda itu mengalami ketakutan yang besar. Karena mereka tahu secara matematika mereka kalah. Ada serangan dari beberapa bangsa bersatu nyerang mereka. Mereka nggak bisa. Mereka nggak mampu untuk menghadapi. Tapi di tengah ketakutan mereka, mereka memilih untuk menyembah Tuhan. Di tengah ketidakberdayaan mereka, mereka memilih untuk merendahkan diri, bersujud dan menyembah Tuhan. Dan kita tahu apa yang terjadi. Tuhan berperang bagi mereka. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Awalnya kekalahan, tapi Tuhan putar balikkan jadi sebuah kemenangan yang besar. Kekuatanmu ketika kau menyembah. Kemenanganmu ketika kau menyembah Tuhan. Kehidupanmu ada ketika kau menyembah Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan boleh? Yes. Sama-sama angkat tangan nyembah Tuhan, sama-sama kata. Ku yakin Kau hadir dalam kelemahan kami, Engkau hadir Tuhan. Dalam keterbatasan kami Engkau hadir. Dalam ketidakmungkinan kami Engkau hadir Tuhan. Yes. Sama-sama nyatakan. Sama-sama yuk lebih tinggi lagi boleh. Nyanyi dengan segenap hati. Come on. Katakan sama-sama. Ku yakin amin. Yang tidak masuk akal bisa terjadi.
katakan kesembuhan. Kesembuhan terjadi di sini. Kemenangan sama-sama katakan terjadi di sini. Semua angkat tangan tinggi-tinggi, angkat tanganmu tinggi-tinggi, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome in this place. Nyanyikan sama-sama katamu, Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Amen. Holy Spirit, Thou art welcome in this. Sing omnipotent Father, omnipotent Father of mercy and grace. So ini waktu Roh Kudus bergerak dengan bebas di tempat ini. Nyanyikan, Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, yes, we welcome you, Holy Spirit. Selamat datang Roh Kudus di tempat ini di hidup kami. Oh, mercy and grace, sing Thou art welcome. Naikkan lebih tinggi lagi, lebih haus, lebih lapar akan Tuhan, lebih tinggi lagi Tuhan. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Yes, yes. Omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome in this place. Sing omnipotent Father, omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome in this di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa,
ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Katakan sama-sama. Segala keangkuhanku hilang. Sekali lagi di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Ya Tuhan, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan, ya Bapa. Ku sembahkan, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, selalu ku sembahkan, ku sembahkan, ya Bapa. Ku sembahkan, oh, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. AOC dengar ini baik-baik. Tempat ini menjadi sebuah saksi hidup. Begitu banyaknya orang yang bertobat, mereka mengalami kuasa Tuhan, mereka ngalamin perjumpaan ilahi, mereka ngalamin keajaiban Tuhan di tempat ini. Kalau tempat ini pernah menjadi saksi hidup, apa yang ada di depan akan jauh lebih hebat. Apa yang ada di depanmu menanti AOC akan lebih dahsyat. Tuhan akan bergerak dengan tanpa batas dan tidak ada satu manusia pun bisa menahannya. Dari tempat ini akan ada seperti aliran air yang menyembuhkan kota ini. Tuhan, berkaryalah lebih lagi. Siapkan dirimu AOC. Siapkan dirimu. Tahirkanlah dirimu. Hati yang mendua. Hati yang tidak murni. Minta Tuhan sucikan. Karena Tuhan cuma bisa bergerak di dalam kekudusannya. Karena Tuhan cuma bisa berkarya di dalam kekudusan. Kuduskanlah hidup menjadi saluran yang kudus. Supaya gelombang ilahi dari surga bisa dirasakan. Bahkan lebih dari waktu yang lalu. Karena Tuhan punya sesuatu yang baru di 2023 ini. Alami, siapkan dirimu. Tuayan begitu besar menanti. Minta dan haus lebih lagi lapar sama Tuhan. Apa yang kami gak bisa lihat, Tuhan sudah melihatnya. Nyatakanlah Tuhan apa yang kau lihat dalam hidup kami. Supaya kami terjadi sinkronisasi ilahi. Terjadi di dalam kehidupan kami. Kami mau sepakat dengan surga. Kami mau letakkan pengalaman yang sudah berlalu. Karena Tuhan selalu punya yang baru bagi setiap kami. Terima kasih Bapak. Lawat setiap kami.
Biar pemberitaan firman-Mu menjadi pemberitaan yang menghidupkan, yang mengubahkan cara pandang kami menjadi baru dan benar sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Yang siap terus mengenal dan mengalami lebih lagi Tuhan. Katakan sama-sama, kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk kembali, silakan duduk kembali. Senang sekali saya bisa berada di tempat ini. Thank you kepada Lala sempat kontak dan minta saya untuk bisa melayani. Bagi yang belum kenal, nama saya Franky Kunchoro. Ayah saya namanya Pendeta Samuel Dudi dari kota Solo. Jadi mungkin beberapa kenal papi saya. Dan saya dengan almarhum, saya biasa panggilnya Koden. Bisa dikatakan hubungannya baik banget. Waktu saya tinggal di Surabaya, seringkali Koden itu nginep di rumah. Jadi kadang-kadang kami juga ngobrol. Dan begitu banyak yang indah yang Tuhan kerjakan. Dan saya percaya sekali apa yang telah ditabur oleh Koden. Saya yakin ini akan berbuah dengan lebat dalam kehidupan banyak orang di tempat ini. Amin. Hari ini saya gak datang sendirian. Saya paling senang kalau istri saya menemani. Istri saya ada di depan dan dia menjadi saksi hidup juga gitu. Bagaimana kami berjalan bersama dengan Tuhan melewati setiap hal yang rasanya awalnya gak mungkin. Awalnya gak masuk akal, tetapi justru hari ini kami sadar. Tuhanlah yang membuat semua yang gak masuk akal jadi nyata. Tuhanlah yang mampu membuat apa yang gak mungkin bisa menjadi mungkin, katakan amin. Kalau Tuhan bisa melakukannya dalam kehidupan saya dan keluarga, Dia Tuhan yang sama yang bisa melakukannya dalam kehidupan Anda semua. Amin. Kita menyembah Tuhan yang sama. Dan hari ini saya mau berbagi yang sederhana karena saya dikasih tema itu tentang berakar. Saya kasih judulnya ini, yang tak terlihat. Semua katakan yang tak terlihat. Dalam hidup ini saya belajar bahwa apa yang tidak terlihat itu justru menentukan apa yang terlihat. Orang kelihatannya luarnya sehat. Tunggu dulu, cek darahnya gimana, betul gak? Hasil lab itu gak kelihatan kalau gak dicek, betul gak? Ada orang yang wah kelihatannya olahraga dengan kuat setiap hari, rasanya wah gak ada masalah. Begitu cek darah, kaget semua, kolesterol saya kok segini, trigliserid saya kok segini. Dari situ dia mulai sadar apa yang mesti dikonsumsi, lifestyle yang baru, betul gak? Dan kalau kita gak memperhatikan yang tidak kelihatan itu bisa check out sewaktu-waktu, betul? Yang tidak kelihatan itu menentukan apa yang terlihat. Saya kasih ilustrasi yang lain. Orang kalau namanya pertandingan bulu tangkis, apalagi kelas dunia itu disiarkan TV kan. Semua orang lihat. Tapi tahu gak apa yang terlihat di layar TV? Itu ditentukan dari waktu latihan yang orang gak pernah lihat. Betul gak? TV gak pernah siarkan waktu si atletnya latihan, betul? Gak menarik. Lari. Gak menarik. Pukul sampai berapa kali. Gak menarik. Bulu tangkis gak menarik. Pertandingannya menarik. Tapi tahu gak yang menarik itu ditentukan dari apa yang gak kelihatan, yaitu waktu latihan. Kalau latihannya gak serius, maka pertandingan pun gak akan maksimal. Dan saya mau tanya, jam latihan sama jam pertandingan lebih banyak yang mana? Latihan lebih banyak kan? Masalahnya gini, banyak orang hari-hari ini lebih suka membangun instan apa yang kelihatan dulu. Padahal kalau Tuhan bekerja dalam kehidupan seseorang, selalu mengubah apa yang ada di dalam dulu. Kalau di dalamnya benar, maka keluarnya juga akan berdampak. Tangkap ini. Jadi jangan buru-buru. Kadang-kadang kita mikir, Tuhan pakai aku. Di balik pemakaian Tuhan, jangan lupa itu ada pembentukan Tuhan. Seringkali kita gak mau pembentukannya, cuma mau pemakaiannya. Padahal cara untuk Tuhan memakai seseorang, mesti dibentuk dulu. Karakternya mesti dipersiapkan dulu.
Supaya jangan sampai ketika kepercayaan datang itu malah bisa merusakkan dia. Betul nggak? Kalau kita ini nggak siap, kepercayaan datang itu malah bisa menghancurkan kita. Jangan salah. Makanya hari ini kalau Tuhan masih membentuk kita, bersyukurlah. Semakin lama pembentukannya, semakin besar yang Tuhan bisa percayakan dalam kehidupan kita. Jadi bersyukur kalau dibentuk. Itu nggak kelihatan. Orang tahunya ketika Anda, wah sudah hebat ya. Padahal di balik yang hebat-hebat, itu banyak yang nggak enak. Pembentukan terjadi di tempat yang tidak terlihat. Namun dampaknya ada di tempat yang terlihat. Akar sebuah pohon itu kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan. Tapi sadar enggak? Akar itu menentukan hidup matinya sebuah pohon. Akar enggak kelihatan. Tapi itu bisa menentukan sebuah pohon bisa berbuah atau enggak. Tergantung dari akarnya sehat apa enggak. Kolose 2 ayat 6 sampai 7 dikatakan seperti ini. Kolose 2 6 sampai 7. Multimedia kalau bisa bantu sangat luar biasa. Kamu telah menerima Kristus, Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu apa? Tetap di dalam Dia. Gak cuma berhenti di sana, kita ngomong kayak gini. Hendaklah kamu apa? Berakar di dalam Dia. Dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan apa? Syukur. Semua itu ada fase-fasenya. Jangan berhenti cuma kenal Tuhan. Kenal gak cukup, saya mau katakan. Anda perlu berakar di dalam Tuhan. Saya kasih perumpamaan kayak gini. Tuhan itu mau kita, levelnya tuh sampai kayak gini loh. Awalnya tahu, baik, kenal, jadi teman, tapi suatu kali intim, menikah. Itu ada jenjang-jenjangnya sebuah hubungan. Firman Tuhan di sini ngomong jangan berhenti cuma terima Yesus. Tapi kamu mesti tinggal di dalam Dia, bahkan sampai berakar di dalam Dia. Berakar ini bicara tentang melekat dan gak terpisahkan. Semua katakan melekat. Katakan tidak terpisahkan. Melekat itu bicara komitmen. Namanya berakar itu bicara berkomitmen sama Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan bagus banget ketika mengumpamakan tentang kata komitmen. Itu kayak orang naik jet coaster. Di sini siapa pernah naik jet coaster? Ada yang pernah nggak? Ada yang pernah angkat tangan? Oh, ada beberapa yang angkat tangan. Tahu nggak jet coaster itu tuh gimana? Itu namanya komitmen. Karena apa? Ketika Anda sudah memilih untuk duduk di kursi itu, Anda pakai sabuknya. Apapun yang terjadi, Anda nggak bisa lepas. Betul? Betul? Mau sampai naik turun, mau Anda sampai munek-munek gitu. Saya pakai bahasa Jawa. Sampai Anda kepengen muntah, rasanya ketakutan. Gak enak, gak nyaman. Tapi tetap stay di kursi itu. Itu namanya komitmen. Tuhan mau kita komit. Apapun yang terjadi, tetap cinta Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap Tuhan yang terbaik. Karena apa? Cuma Tuhan itu yang gak pernah berubah. Manusia bisa berubah. Keadaan bisa berubah. Tapi dengar, kenapa Tuhan mau kita komit sama Dia? Karena cuma Dia yang tidak pernah berubah. Kasihnya tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah. Hikmatnya luar biasa dilimpahkan dalam hidup kita. Kesetiaannya gak pernah berubah. Cuma Dia. Saya waktu tahun lalu tulis sebuah lagu baru. Saya pengen ajarkan sama Anda semua. Main di air. Lagu ini judulnya Sekali Yesus, Selamanya Yesus. Boleh katakan gak sekali Yesus, selamanya Yesus. Apapun keadaanmu komit sama Tuhan, amin. Mau sakit, mau sembuh, sekali Yesus selamanya Yesus. Karena apapun keadaannya, Tuhan tetap bisa ubah jadi kebaikan. Apapun keadaannya, Dia punya solusi dan hikmat terbaik buat hidupmu.
Jadi jangan takut sama hari esok. Amin. Kita belajar lagu ini sama-sama ya. Lagu ini simple. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Coba bareng-bareng boleh? Verse 2. Di setiap musim kehidupan, mantap. Waktu ku kuat maupun lemah, itulah kehidupan. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, nyanyi bareng-bareng. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Yes. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus boleh? Sama-sama dari atas ya. Di setiap musim kehidupan, nyanyikan ya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, katakan dari hati yang terdalam. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku takkan hilang, katakan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dan harapanku takkan hilang. Yes. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, katakan, ku cinta Kau selamanya. Sama-sama nyatakan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku takkan hilang, itu yang kami percaya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sama-sama yuk. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Ya. Harapanku, Kau yang terbaik Tuhan. Kau yang terindah.
karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selama. Katakan karena kasih-Nya sama-sama. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi katakan karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kasih tepuk tangan buat Dia yang terindah. Amin. Cuma Yesus nggak pernah tinggalin kita. Cuma Yesus yang selalu mempesona kita, nggak ada yang lain. Di saat yang lain nggak setia, Yesus tetap setia bagi kita. Di saat yang lain nggak bisa mengampuni, Yesus mengampuni Anda. Wow. Rasanya pengen nyembah terus ya. Melekat itu sebuah komitmen, amin. Kayak naik jet coaster. Kalau Anda komit sama Tuhan, melekat, berakar sama Tuhan. Jangan on and off hubungannya, amin. Gak bisa sama Tuhan tuh jangan on and off. Senin cari Tuhan, Selasa sampai hari berikutnya gak pernah punya hubungan sama Tuhan. Itu namanya gak komit. Orang yang komit sama Tuhan setiap hari dalam segala keadaan, cari Tuhan. Bangun pagi, cari Tuhan. Karena kita merasa terbatas sama Tuhan, amin. Siapa kita kalau Tuhan gak pimpin kita? Siapa kita kalau Tuhan gak sertai kita? Siapa kita kalau Tuhan gak mampukan kita? Kita gak bisa. Pengetahuanmu, pengalamanmu itu terbatas. Cuma Tuhanmu yang tanpa batas. Jangan sok tahu. Tapi berharaplah kepada yang maha tahu. Jangan sok kuat. Saya juga seringkali gak kuat, terbatas. Makanya tadi lagu itu keluar. Di tengah keterbatasan saya, iya. Saya sekarang sadar, saya juga seringkali gak kuat. Yesus saja ngomong di Taman Getsemani, hatiku seperti mau mati rasanya. Ya. Tapi justru di momen itu, tambah kita pegang, nempel sama Tuhan. Disitulah ada kekuatan Tuhan akan dinyatakan. Komit sama Tuhan. Amin. Cari Tuhan kapan? Setiap hari. Jangan seminggu sekali. Melekat itu setiap hari, bukan seminggu sekali. Selama nafas masih ada, yuk melekat sama Tuhan. Nah, ada berkat yang luar biasa loh. Kalau kita mau melekat sama Tuhan. Yang pertama saya belajar ini. Orang kalau melekat sama Tuhan, komit melekat sama Tuhan. Caramu memandang kehidupan itu Tuhan ubahkan. Alkitab mengatakan, coba multimedia bisa bantu. Yesaya 33 ayat 5. Yesaya 33 ayat 5, coba tampilkan ayatnya. Tuhan itu tinggi luhur sebab Ia tinggal di tempat yang apa? Tinggi. Kita berhenti di situ. Tuhan tinggal di tempat yang tinggi. Kalau kita ada di tempat yang rendah, misalnya kita ke sebuah bangunan, ya, bangunan itu 40 lantai tuh. Tapi kita cuma ada di lantai bawah. Yang kita lihat sama ketika kita ada di lantai atas, lantai 40. Yang dilihat beda apa sama? Beda ya. Waktu di lantai 1 cuma bisa lihat lobinya, cuma bisa lihat jalanan di depannya, betul gak? Terbatas yang dilihat. Tapi begitu Anda naik ke lantai 40 dari bangunan itu, tiba-tiba kita bisa lihat pemandangan kota, betul gak? Ternyata tingkat ketinggian itu menentukan cara pandang. Suatu kali saya pernah pergi ke satu bangunan di kota Jakarta, udah lama tuh. Sebelum saya pindah ke Jakarta. Saya tinggal di Jakarta baru 9 tahun terakhir. Ya udah lama kejadian ini, bisa jadi 13 tahun yang lalu, pokoknya udah lama lah. Habis meeting sama satu teman.
Nah itu jalannya di depan tuh macet banget. Ketika jalannya di depan itu macet, saya kan gak tahu jalan di Jakarta. Bawa mobil temen. Singkat cerita akhirnya saya mau pulang itu panik gitu. Pulang sekarang apa enggak ya? Karena yang saya lihat itu di lantai bawah, di jalanan itu macet. Tiba-tiba saya dikasih hikmat. Coba telepon teman saya di lantai 37. Dia bisa melihat yang saya nggak lihat di depan. Singkat cerita saya telepon, bro jalan di depan itu macetnya gimana? Kan dari kantor kamu bisa lihat itu macetnya gimana. Langsung dia ngomong, Ki pulang sekarang. Kenapa? Karena itu ternyata macetnya cuma sebentar. Kamu entar belok ke kiri sudah aman ke arah kamu mesti pulang ke Jakarta Barat. Aman, pulang sekarang. Ketika saya mendengar pesan itu Tuhan tuh kasih hikmat tuh. Benar juga ya. Seringkali kita tuh di lantai bawah, di bumi, cuma bisa lihat macetnya kehidupan. Tuhan itu di tempat yang maha tinggi, sudah bisa melihat solusi yang kita perlukan. Jawaban yang kita perlukan. Dia sudah bisa melihat masa depan yang terbaik yang ada di hidup. Makanya kalau kita melekatnya sama Tuhan, cara pandang kita dibawa ke tempat yang tinggi. Engkau melihat masalah justru bersyukur, kok lucu? Karena Tuhan ngomong, di balik masalah akan ada kemuliaan Tuhan. Ketika engkau dikecewakan, lucu malah bersyukur. Karena apa? Di balik kekecewaanmu, engkau akan mengenal siapa diriku. Aku Tuhan yang penuh kasih dan bisa memulihkan. Tuh. Tapi kalau kita gak nempel sama Tuhan, cara pandang kita terbatas. Cara pandang kita rendah. Ngomel mulu. Suatu kali saya sempat kecewa sama seseorang. Karena apa yang saya mau buat itu gak didukung sama dia. Ini bicara peluncuran album. Saya sempat kecewa, saya sempat pahit, tawar hati. Tapi saya akhirnya lari ke Tuhan. Tuhan, aku ngalamin kayak gini. Hatiku pahit Tuhan. Aku kecewa loh Tuhan. Tapi aku datang kepadamu sebab Engkau bisa pulihkan hatiku. Ketika saya datang nyembah Tuhan. Tiba-tiba Tuhan kasih saya cara pandang baru. Kalau ada manusia promosikan album kamu. Itu kan biasa kalau albumnya jadi berkat di mana-mana. Betul gak? Karena ada yang promosikan. Tapi kalau gak ada yang promosikan. Proposalmu ditolak kan? Gak ada yang promosikan kamu kan? Tapi kalau tiba-tiba album kamu, lagu kamu jadi berkat di mana-mana. Kamu baru tahu kamu punya Tuhan yang luar biasa. Cara pandangku diubahkan. Dari situ hati saya ikutan berubah. Yang awalnya pahit, gak jadi pahit lagi, Tuhan sembuhkan. Bener ya. Yang awalnya tawar hati, kecut hati, jadi punya semangat yang baru malahan. Tuhan, aku gak sabar melihat kuasamu melebihi batas kuasa manusia. Ketika album itu diluncurkan beberapa bulan setelah itu. Sesuatu yang saya mau gak terjadi. Gak ada promosi gimana-gimana. Tapi lucu, besoknya tiba-tiba itu album bisa nongol di urutan pertama. Di iTunes chartnya Indonesia. Bagi yang punya handphone Apple, iPhone, tahu banget ada aplikasi namanya iTunes. 2017, kalau album itu bisa naik ke tempat atas, itu berarti, wah ada sesuatu yang luar biasa di sana. Saya kaget. Albumnya Frankie Kunchoro, Wong Solo, bisa menempati urutan pertama di iTunes Chart Indonesia. Sesuatu yang mustahil, tanda-tanda yang gak masuk akal mulai terjadi ketika cara pandangku diubahkan sama Tuhan. Lihat. Dan gak lama setelah itu, Tuhan buka begitu banyak pintu. Sampai akhirnya lagu kemenangan terjadi di sini. Itu bisa memberkati banyak orang dengan luar biasa. Hari ini melekat yuk sama Tuhan. Karena Tuhan mau ubah cara pandangmu melihat masalahmu. Tuhan akan ngomong kayak gini, jangan takut. Di balik masalahmu, engkau akan menemukan hikmat yang baru. Di balik masalahmu, engkau akan tambah kuat. Di balik masalahmu, engkau akan jadi pribadi yang dewasa, gak usah ngomel. Aku sedang membentukmu, aku punya rencana yang lebih indah dari sebelumnya. Amin. Yang kedua, orang kalau melekat sama Tuhan,
maka akan banyak rahasia kehidupan. Rahasianya Tuhan itu bisa dinyatakan sama kita. Saya baca di dalam Mazmur 25 ayat 14, tapi dalam terjemahan lama, bagus banget ini. Mazmur 25 ayat 14 terjemahan lama. Rahasia Tuhan itu bagi orang yang takut akan Dia. Wow, semua katakan wow. Katakan sekali lagi wow. Rahasia Tuhan itu dikasih tahu sama orang yang takut sama Dia. Takut itu artinya apa? Nempel, melekat dalam terjemahan yang lain. Kata takut itu diterjemahkan dengan kata the lovers of God. Orang yang takut sama Tuhan itu adalah kekasihnya Tuhan. Yang suka nempel, melekat sama Tuhan, saking cintanya sama Tuhan. Gini loh, kalau Anda punya rahasia, contoh kartu ATM di dalamnya ada PIN-nya untuk bisa transaksi, betul? Yang tahu PIN dari ATM Anda itu siapa? Saya cukup yakin bukan orang yang tidak Anda kenal, setuju? Pasti itu orang yang Anda sangat kenal dengan baik. Bisa jadi anak Anda, bisa jadi pasangan Anda. Gak sembarangan orang, betul kan? Rahasia itu gak dikasih tahu sembarangan orang. Cuma dikasih tahu sama orang yang dekat dan kita bisa percaya, setuju? Tuhan punya banyak rahasia kehidupan tentang hidupmu, tentang masa depanmu, tentang masalahmu, apapun yang kau butuhkan. Dia punya rahasia itu. Dan dengar baik-baik hari ini. Rahasia itu cuma dikasih tahu ketika engkau mau komit melekat sama Tuhan. Gak dikasih tahu sembarangan orang. Waktu awal pandemi saya ketakutan loh. Semuanya habis. Saya punya kantor baru dipakai 4 bulan habis. Awalnya mau bikin live recording di mana tuh? Di Israel. Batal. Habis semua. Jadwal nol. Gak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba ketika saya nyembah Tuhan. Tuhan kayak nanya gini, kamu bisa apa Ki? Oh aku masih bisa bikin video Tuhan. Ya udah bikin video aja. Saya ajak teman saya, akhirnya kita bertiga bikin video untuk naik ke YouTube. 1 tahun setelah itu ada sekitar 30, hampir 40 video terkumpul. Tiba-tiba ada seorang CEO dari sebuah cable TV provider kontak saya. Pak Franky, saya mau bikin sebuah channel musik khusus Kristen, khusus rohani. Bapak bisa gak bantu saya? Singkat cerita saya meeting sama dia. Saya tiba-tiba diingatkan, Pak saya sudah punya stok videonya ada 40 biji. Bapak mau gak sekarang? Saya bisa langsung kasih Pak. Dia kaget, loh kok bisa? Iya Pak, waktu pandemi saya udah rekaman Pak. Ya udah tolong kasih ke saya. Dan hari itu gak lama setelah itu kontraknya deal. Di kontrak 2 tahun. Setiap bulan itu dikasih budget produksi yang gak masuk akal. Jauh lebih gede daripada apapun yang saya bisa bayangkan. 1 tahun sebelumnya saya gak lihat apa-apa. Tetapi ternyata Tuhan punya rahasia untuk kehidupan saya. 1 tahun ke depan kau bakal ketemu orang ini. Saya gak tahu. Yang saya bisa tahu Tuhan cuma suruh bikin video. Tuh. Hari ini Tuhan punya rahasia tentang hidupmu beberapa waktu ke depan. Nempel sama Tuhan. Ada rahasia kehidupan yang akan disingkapkan sama hidupmu. Yang ketakutan hari ini saya percaya ada ketenangan dari Tuhan. Sebab Tuhan menyingkapkan rahasianya dalam kehidupanmu. Amin. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan. Oh ya. Yang ketiga. Sampai sini semua diberkati. Amin. Saya akan segera selesai. Yang ketiga gini. Orang kalau melekat sama Tuhan yang terjadi itu karaktermu itu diubahkan. Betul ya? Kalau Anda dekat sama seseorang, gak tahu kenapa tuh karaktermu tuh bisa berubah gara-gara pertemananmu, gara-gara pernikahanmu. Saya sama istri menikah. Nah istri saya ini punya kebiasaan lucu lah pokoknya. Gitu. Saya seringkali bercanda sama dia. Dia tuh gak tahu kenapa tuh kadang-kadang suka komat kamit gitu. Nah ini saya ceritakan. Suka gini saya. Suka gitu kadang-kadang. Saya ngamatin dia kan. Gitu. Kadang-kadang kalau pegang handphone gitu saya ngamatin gitu. Istriku ini ngapain sih komat kamit gitu kan. Gitu. Sukanya gitu. Saya kan gak gitu. Setelah singkat cerita. Memasuki 10 tahun pernikahan. Saya sekarang kalau pegang handphone kadang-kadang juga suka komat kamit. Tuh. Gak pernah latihan loh. Tetapi gara-gara berjalan setiap hari komitmen dalam pernikahan. Karakternya dia, sifat-sifatnya saling nempel. Lihat.
Kalau engkau komit sama Tuhan, maka karakternya Tuhan akan nempel di hidupmu. Tuhan itu kudus dan dia maha kudus. Kekudusannya akan nempel di hidupmu. Tiba-tiba engkau benci dosa, gak suka. Sama yang kotor-kotor gak suka. Karena apa? Engkau komit sama Tuhan. Allah itu kasih. Kasihnya nempel dalam hidup kita. Amin. Tuhan itu murah hati, karakternya akan nempel dalam kehidupanmu. Orang yang melekat sama Tuhan, karakter Kristus akan nyata dalam hidupnya. Tahu gak tanda-tanda orang yang benar-benar hidupnya itu nempel sama Tuhan? Karakternya berubah. Kalau dulu emosian gak jadi emosian lagi. Kok bisa sabar ini orang? Karena apa? Orang yang melekat sama Tuhan, karakternya diubah. Yang terakhir, orang yang melekat sama Tuhan, kau akan terima fasilitas dan kuasanya Tuhan. 2 Tawarik 16 ayat 9a. Yuk dibuka. 2 Tawarik 16 ayat 9a. Di sini dikatakan karena mata Tuhan menjelajah di mana? Seluruh bumi. Untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang apa? Setengah hati sama dia. Di sini dikatakan yang apa? Bersungguh hati terhadap dia. Cuma yang komit sama Tuhan, Tuhan bisa limpahkan kekuatannya tanpa batas dalam hidupmu. Rasanya gak mungkin. Mana mungkin potongan kayak gini kayak saya Pak bisa Tuhan pakai. Hei, Alkitab ngomong ketika engkau komit sama Tuhan, Tuhan bisa kasih yang gak masuk akal terjadi di hidupmu. Tiba-tiba melalui hidupmu ada orang bisa mengalami kesembuhan. Tiba-tiba melalui hidupmu kau melihat yang dulunya semua pintu tertutup, yang gak bisa, yang gak mungkin kau bisa ada di sana. Tiba-tiba semuanya bisa terbuka. Karena fasilitasnya, kuasanya dilimpahkan sama orang-orang yang bersungguh hati sama Tuhan. Katakan amin. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi. Suatu kali saya mau nonton konser, kehabisan tiket. Saya tiba-tiba ingat ini yang bikin konser kan teman saya. Saya telepon dia, bro aku mau nonton konser yang kamu bikin tapi tiketnya habis. Ki, buat lu mah gampang. Jadi gimana? Datang aja hari H, nanti kamu tinggal tunggu jam 5 sore, konser mulai jam 7, kamu tolong datang jam 5. Kamu datang jam 5 ya. Ada staff saya yang bakal kasih kamu itu namanya VIP All Access Pass. Nanti kamu dikasih. Beneran, hari H saya jam 5 datang. Ada seseorang kasih saya name tag VIP All Access Pass. Itu antrian sudah panjang banget dan kebetulan ada beberapa teman saya juga lagi ngantri. Gara-gara saya pakai VIP All Access Pass yang dikasih teman saya langsung bisa masuk, gak perlu ngantri. Saya dada-dada sama teman saya. Sorry ya, masuk duluan ya. Sampai akhirnya bisa masuk ke backstage. Ketemu sama artisnya. Sampai akhirnya bisa dapat tempat duduk yang paling enak. Visualnya enak, audionya enak. Wow. Ketika saya ngalamin itu, saya dapat satu hikmat yang luar biasa. Karena saya dekat sama yang punya acara, maka VIP All Access Pass itu dengan mudah bisa saya dapatkan. Kalau engkau nempel dekat sama Tuhan, kuasa Tuhan, fasilitas surga bisa dilimpahkan dalam kehidupanmu. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang akan menyertai langkah kehidupanmu. Ada mujizat yang tanpa batas akan ada bersamamu. Karena apa? Engkau melekat dengan yang punya segala-galanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. 2 Samuel 23 ayat 1. Daud di dalam waktu menjelang dia dipanggil pulang menghadap Tuhan. Nafas terakhirnya. Alkitab menulis, Daud adalah seseorang yang diangkat tinggi. Diurapi Allah Yakub dan dia disenangi di Israel. Sudah diangkat tinggi, diurapi Tuhan, disenangi banyak orang. Wah, ini impian banyak orang. Kuncinya ada di Mazmur 27 ayat 4. Apa sih yang Daud minta? Dia cuma minta ini. Dia
komit sama Tuhan. Dia punya satu permintaan yang dia komit sama Tuhan. Satu hal, cuma satu. Berarti kalau dia cuma minta satu, berarti ini yang paling penting. Ini yang paling prioritas. Dia minta sama Tuhan gini. Satu hal aku minta sama Engkau Tuhan. Cuma itu yang aku mau selama aku hidup. Cuma itu yang aku ingini. Yang Daud ingini apa? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Ketika aku diam di rumah Tuhan, ketika aku komit sama Tuhan, Alkitab nulis, maka Daud menyaksikan kemurahan Tuhan. Dia gak kejar kemurahan Tuhan, tetapi dia dikejar kemurahan Tuhan. Dan dia menikmati hubungannya dengan Tuhan yang begitu indah. Siapa mau melekat sama Tuhan, komit sama Tuhan lebih lagi. Jangan cuma seminggu sekali, amin. Pakai lututmu setiap hari. Bangun pagi ketika nafas masih ada. Datang sama Tuhan, nyembah Tuhan. Sekarang kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, Kau begitu indah di tempat ini. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Dan bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Angkat tanganmu sama-sama. Angkat tanganmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan, oh Tuhan, yes, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu. Katakan menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Rindukan Tuhan lebih lagi. Rindukan Tuhan lebih lagi. Aku mau melekat sama Tuhan lebih lagi. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan setiap hari kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ini yang kami rindukan Tuhan setiap hari. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih-Mu. Saya akan pakai 2 menit terakhir ini. Responi hati Tuhan. Kalau Tuhan mengundangmu untuk melekat, untuk komit, untuk berakar sama Dia, ayo komit, ayo melangkah sama-sama. Cuma orang yang melekat, yang cara pandang hidupnya akan diubahkan. Cuma orang yang mau komit, yang melekat, karaktermu akan diubahkan sama Tuhan.
Sifat-sifatmu yang kanak-kanak, Tuhan ubahkan jadi punya sifat dewasa seperti Kristus. Waktu kau komit sama Tuhan, kau akan lihat. Di kamarmu, justru di rumahmu itulah disulah tempat revival yang terbesar akan terjadi. Ketika gak ada orang lain lihat, kau cari Tuhan. Disitulah kau menemukan rahasia-rahasia surga. Diberitakan buat hidupmu, buat masa depanmu, buat keluargamu, buat pekerjaanmu, buat pelayananmu, buat kotamu, buat bangsamu. Dinyatakan justru di kamarmu. Di tempat keintiman itulah begitu banyak rahasia surga akan terbuka. Yes. Orang yang mau komit melekat sama Tuhan, fasilitas surga, kuasa yang tanpa batas akan menyertai langkah. Ambil komitmen. Ambil komitmen sama Tuhan. Ambil komitmen sama Tuhan. Kalau kau sudah menikah, berkeluarga, ajak seisi rumah melekat sama Tuhan. Jadikan dirimu sebagai contoh orang yang melekat sama Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau begitu indah di tempat ini. Roh Kudus, sampai kini isi hatimu terus. Hamba sudah selesai berbicara, tapi Rohmu akan terus berbicara kepada setiap kami. Mengundang kami setiap hari di dalam persekutuan dengan Engkau. Terima kasih buat malam hari ini. Berkati pelayanan di tempat ini. Biar setiap apapun yang sedang direncanakan, Tuhan buat berhasil dan bahkan lebih daripada itu. Bukakan pintu-pintu yang baru, koneksi-koneksi ilahi yang baru. Bukakan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Biar hidup kami melekat selama kami ada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, nama yang begitu indah. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan memberkati, silakan.